Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ayat 151 dari surat An-Nisa. Masih melanjutkan ayat sebelumnya yang membahas mengenai suatu kaum yang beriman kepada sebagian rasul-rasulnya dan tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Ingat, manusia itu mempunyai jiwa yang buruk, jiwa yang selalu melandasi sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Ketika ada rasul yang datang, kita suka sama dia, hukum-hukumnya kita suka, kemudian dia berasal dari suku kita beriman kepadanya. Tapi ketika rasul baru yang datang dari suku yang lain, bukan bagian dari kita, ada dengki dalam hati ini, kemudian kita tidak beriman. Inilah yang disebut orang-orang yang mengambil jalan tengah antara iman dan kafir. Hukumannya apa? Mereka dihukum kafir. Dilanjutkan oleh ayat yang akan kita bahas saat ini. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Jadi cukup mendustakan satu rasulnya adalah kafir yang sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Karena apa mereka terhina? Karena di dunia demi menjaga kehormatannya mereka rela menjadi orang kafir. Mereka rela untuk menolak seorang rasul yang berasal dari bangsa Arab, tidak satu suku dengan mereka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan mereka tidak membeza-bezakan antara seorang pun dari Rasul-Rasul yang diturunkan oleh Allah. Semua mereka imani, mereka terima, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda golongan, walaupun mungkin syariahnya baru dan mereka tidak suka, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah membuat mereka menerima sami'na wa ata'na. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka itulah yang kelak akan Allah berikan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Allah tahu manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa, karena manusia itu punya jiwa yang buruk. Makanya saya sering sekali berkata bahwa jangan pernah menjadikan hati kita itu agama. Pelajari agama. Kalau kita pelajari, maka kita akan jumpai betapa dalam beberapa hal hati ini bertentangan dengan agama. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita kalibrasi hati ini untuk mengikuti agama, kita kalahkan hati ini. Dan sekiranya kita tidak sanggup, kita minta ampunan kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.